Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Ya, atas nama siapa? Ya, perkenalkan nama saya Desanti Kaulifam. Saya mahasiswa semester 6. Ya, kalau boleh tahu maksud kedatangan adik ke sini apa? Ya, jadi maksud dari tujuan saya untuk datang ke sini untuk menemui kakak. Jadi saya ini mempunyai sebuah permasalahan yang sedang saya gumuli pada saat ini. Ya, baik, sebelum kita memulai pembahasan kita, mungkin saya perkenalkan dulu ya. Ya, perkenalkan nama saya Christian Tilo, saya Christian Tilo. Ya, jadi sebelum kita memulai pembahasan kita awal dari doa ya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bersama kami pada hari ini Tuhan, khususnya hari kami sendiri yang akan membawa permasalahan, berbagai permasalahan semoga ini Tuhan yang berjalan dengan baik. Tuhan Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jadi maksud kedatangan kakak ke sini untuk berbagi permasalahannya. Ya, kalau boleh tahu bisa kakak ceritakan apa permasalahannya? Ya, jadi saya mempunyai permasalahan di mana saya itu kadang tidak percaya diri, bahkan saya sering menyalahkan diri saya terhadap sesuatu yang mungkin di sisi lain itu kecil, tapi menurut saya itu membuat saya kurang percaya diri dan tidak pede. Ya, jadi kalau boleh tahu kira-kira contohnya dalam perkuliahan, kira-kira apa yang membuat adik bisa tidak percaya diri? Ya, dalam lingkup perkuliahan kan kami itu pada saat ini sudah dibebankan dengan tugas ya, jadi bahkan tugas kami itu banyak dan lebih berfokus pada presentasi ya. Ketika kami akan melaksanakan presentasi, saya sudah menyiapkan materi-materi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman pada saat itu. Saya sudah mulai merancang kata-kata apa yang akan saya bawakan kepada teman-teman sehingga teman-teman boleh memahami materi yang boleh saya bawakan. Tetapi ketika saya sudah mulai presentasi di depan untuk mempresentasikan materi-materi yang sudah saya pelajari sebelum-sebelumnya, saya itu merasa bahwa apa yang saya pelajari ini kurang, jadi membuat saya itu tidak pede. Dan ketika saya memberikan materi yang kepada teman-teman yang sudah saya pelajari itu, sepertinya teman-teman itu tidak memahami karena dari kata-kata saya saja sudah berlilut-lilut dan sepertinya itu sulit dipahami oleh teman-teman. Jadi itu yang dialami oleh adik saya. Ya, kira-kira dalam kelas adik sih, kira-kira adakah fenomena atau dari faktor dinamika atau dari dosen yang membuat adik saya ini sangat tidak percaya diri, atau hanya karena memang dari rasa takut atau gimana ya, atau malu, kira-kira ada. Ya, jadi ketika saya sementara mempresentasikan itu, perasaan saya itu deg-degan dan sepertinya terasa tremor, bahkan saya itu sering gemetar ketika sudah berbicara di depan teman-teman, dan saya itu sering kehinaan ketika berhadapan dengan teman-teman. Jadi itu yang membuat saya merasa tidak percaya diri. Dan kalau dari faktor teman-teman atau bahkan dosen, ya mungkin karena saya merasa diri saya ini tidak bisa dan saya tidak percaya dengan apa yang sudah saya pelajari, sehingga saya merasa bahwa materi yang saya bawakan ini pasti tidak dipahami oleh teman-teman. Jadi
dengan saya. Jadi saya lebih duluan merasa minder sebelum saya berteman dengan orang lain. Jadi teman saya itu cuma beberapa dan mereka juga mensupport saya, tetapi apa ya, saya kurang percaya diri lah ketika mereka itu bersama saya, dan saya merasa bahwa diri saya ini ya begitu-begitu saja, beda dari teman-teman saya yang mungkin public speakingnya bagus dan perilakunya juga sopan, dan saya melihat itu dengan baik, tapi melihat diri saya seperti wah, saya sangat jauh berbeda dengan teman saya, ya begitu. Ya, jadi menurut Adesi ini melihat dirinya dari hal-hal begitu sehingga Adesi tidak percaya diri, ya. Ya. Jadi menurut Adesi, apakah dari teman-teman Adesi itu memiliki sikap seperti Adesi? Ada yang kurang percaya diri, sering menyalahkan diri atau apa? Kira-kira menurut Adesi? Ya, dari beberapa teman yang dekat dengan saya kurang memahami mereka karena ya begitu, saya lebih duluan minder daripada diri saya, karena saya melihat mereka perilakunya baik, public speakingnya baik, maka dari itu saya melihat mereka itu lebih memahami tentang materi-materi yang seperti materi yang dibawakan di dalam kelas, sedangkan saya tidak bisa. Jadi kalau dari teman-teman mungkin tidak, tetapi saya lebih memahami diri saya bahwa saya ini sepertinya lebih membandingkan kepada teman-teman saya daripada saya. Maksudnya saya berteman bukan untuk ya jadi saya berteman bukan untuk berbagi dengan mereka, tetapi sebagai ajang untuk diri saya untuk membandingkan diri saya. Jadi jika saya berteman, ya berteman saja, tidak terlalu sering berbagi dengan dia atau sering curhat. Saya cuma sekedar berteman dan mengerjakan tugas bersama, tetapi ketika saya harus membahas masalah diri saya sering iya, intinya Adesi hanya berfokus di tugas kuliah saja, ya, tidak ada mengenai permasalahan pribadi. Ya, kalau misalnya di lingkup keluarga, kira-kira adakah faktor yang bisa membuat Adesi tidak percaya diri atau bagaimana? ya, dari lingkup keluarga saya rasa di rumah saya cukup diam, karena kenapa, saya lahir di keluarga yang broken home, di mana orang tua saya itu sudah berpisah dan saya tidak tinggal bersama mereka, dan saya tinggal bersama orang tua saya yang sebenarnya itu adalah tante saya. Jadi saya tidak tinggal bersama orang tua. Jadi tetapi mereka ini tante saya ini saya sudah saya anggap sebagai orang tua, karena kenapa, mereka itu sudah menjaga dan membesarkan saya sampai saat ini mulai dari kecil. Jadi mereka itu sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri atau keluarga dekat, ya begitu. Jadi kalau dari keluarga tidak ada, tetapi ketika saya di rumah itu saya sangat jarang untuk bercerita tentang kehidupan kampus saya, diri saya sendiri tidak pernah, karena mengapa saya sudah merasa minder duluan bahwa ini tante saya yang sudah menjadi saya agak, dan tidak mungkin saya masih membebani mereka dengan masalah-masalah yang saya hadapi, seperti masalah ketidakpercayaan diri saya di kampus atau di mana saja. Ya, itu yang dari lingkup keluarga, ya. Iya. Ya, jadi kakak ingin bertanya lagi, kira-kira selain Adesi tidak percaya diri, apakah
akademiknya teman-teman. Kalau dari fisik itu saya melihat teman-teman saya bahwa mereka itu ya seperti yang kakak lihat bahwa saya ini orang yang gendut, dan itu sering dikatakan oleh teman-teman saya bahwa saya itu gendut, jadi membuat saya juga merasa apa ya, merasa iya seperti tidak percaya diri. Dan saya melihat teman-teman saya bahwa mereka ini kurus, tinggi, dan saya juga pendek, jadi itu yang membuat saya kurang percaya diri, dan ya itu yang membuat saya membandingkan diri dengan teman-teman saya. Nah, kalau dalam bidang akademik saya melihat teman-teman saya itu memiliki akademik yang baik, dan yang paling penting yang membuat saya itu membandingkan diri saya itu dari segi public speaking ya, karena itulah masalah saya tidak percaya diri. Maka dari itu ketika saya berbicara di depan umum, bahkan ketika pada saat ini saya itu berbicara dengan belibet-belibet, jadi saya rasa itu adalah permasalahan saya. Jadi saya sangat kurang dalam public speaking, dan bahkan untuk menyampaikan pendapat saya pun merasa apa ya, tidak bisa untuk mengeluarkan apa yang ada dalam benak saya, begitu Pak. Oh iya, jadi begitu ya. Contohnya pada saat presentasi ini ya. Iya. Iya. Kalau dari dosen, apakah ada tanggapan ketika adik SD ini mengungkapkan sebuah pendapat-pendapatnya namun kurang percaya diri atau bagaimana? Ya, kalau dari segi itu mungkin sebenarnya saya lebih apa ya, lebih aktif ketika tidak ada dosen, karena ya seperti itu saya tidak percaya diri. Bahkan ketika dosen bertanya pun saya sudah tahu dalam hati saya ya ini jawabannya seperti ini, tapi saya tidak mengatakannya. Jadi mungkin susah juga untuk dosen untuk memberikan saya tanggapan-tanggapan atau saran, karena memang dari situ saya tidak mau berusaha untuk mengeluarkan apa yang ada dalam benak saya, karena saya takut bahwa kalau saya mengatakan ini apakah bisa dipahami dengan baik. Jadi saya sudah duluan merasa minder lah begitu kalau saya mau mengatakan sesuatu. Begitu ya. Ya itu permasalahan adik SD ya. Mungkin hal tersebut banyak sekali mahasiswa yang alami seperti itu ya. Khususnya saya juga pernah mengalami hal tersebut. Jadi benar bahwa kita sangat tidak percaya diri dalam mengungkapkan sebuah ide ya, ide atau sering membandingkan diri sendiri. Kakak mau bertanya lagi, kira-kira dalam pertemanan kira-kira apakah ada desi dalam yang iya, contohnya dalam pertemanan kira-kira ada kegiatan-kegiatan yang lain yang kira-kira ada desi bisa membandingkan diri sendiri dengan teman-teman dalam pertemanan, kira-kira dalam kegiatan apa? Kalau lingkup pertemanan ya, saya melihat teman dekat saya bahwa saya melihat dia itu seperti seorang yang pintar dan mampu mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, atau mengungkapkan dan menjawab ketika dosen bertanya. Tetapi saya sepertinya tidak ada niat untuk mengeluarkan setiap apa yang ada dalam pikiran saya, karena begitu saya selalu minder begitu. Iya, begitu ya. Kalau misalnya dalam lingkup keluarga, adakah kira-kira ada SD ini bisa membandingkan dirinya dengan contoh sederhananya kah? Atau ada SD merasa kah bahwa dari tantenya dari tantenya atau sudah dianggap orang tua itu sering membandingkan dengan ada SD dengan anaknya, atau bagaimana? Ada yang merasakan begitu? Ya, mungkin kalau dari keluarga atau orang tua
yang saya tempati bersama, saya rasa tidak ada, tetapi karena saya itu selalu iri kepada kakak-kakak saya ya. Karena apa? Karena ketika mereka sakit, mereka itu sering ditanya-tanya. Sedangkan kalau saya sakit, ya mungkin cuma perasaan saya, tapi itulah yang menjadi perlindungan saya ketika saya sakit. Dalam hati kecil saya juga saya ingin diperhatikan seperti kakak-kakak saya, tapi dalam hal ya, jadi ketika saya sakit itu saya juga ingin diperhatikan oleh orang tua. Nah, mungkin saya agak berlebihan karena saya rasa saya bukan anak kecil lagi yang harus disuap sana sini, tetapi dalam hati kecil saya juga ingin diperhatikan. Tapi orang tua saya juga selalu juga memperhatikan, walaupun tidak langsung ditanyakan ya seperti kakak saya, karena mungkin kakak saya orang semuanya jauh-jauh, jadi itu yang membuat sering ditanya-tanya gitu. Dan saya bersama orang tua di rumah, jadi itu yang membuat saya jarang ditanya lagi gitu ya. Jadi itu yang membuat saya merasa apa ya, membandingkan diri dengan kakak-kakak saya ya, mungkin itu Kak. Ya, itu permasalahannya dari buku keluarga ya. Ya, jadi saran-saran kakak mungkin ada beberapa poin ini yang kakak sampaikan bisa ada digunakan dengan baik sehingga bisa dipraktikkan dalam menjalani kehidupannya, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut ada tidak merasakannya lagi ya. Nah, mungkin poin pertama yaitu melakukan hal yang disukai atau berusaha mencari tahu apa hobi adik istri, sehingga hobi tersebut bisa adik istri gunakan atau menjadikan tempat sebuah dari poin pertama berjalan dulu kok. Ya, poin pertama yaitu lakukan hal yang disukai atau berusaha mencari tahu hobinya. Jadi adik istri harus berusaha mencari tahu kira-kira apa hobinya, sehingga adik istri bisa melampiaskan permasalahannya ke hobinya agar pikirannya bisa fresh dan tenang kembali. Kemudian yang kedua yaitu yang kedua yaitu berhenti membandingkan diri sendiri. Ya, di situ tadi ada istri mengatakan bahwa sering membandingkan dirinya dengan kakak-kakaknya, artinya kurang diperhatikan ketika sakit. Namun di situ ada istri juga wajar melakukan atau merasa berpikir seperti itu, karena setiap manusia pasti merasa membandingkan dirinya dengan orang lain, bahkan dengan keluarganya sendiri atau saudaranya sendiri. Namun di situ benar bahwa ada istri harus juga merasakan kasih sayang dari keluarganya, karena meskipun kita sudah merasa dewasa atau merasa atau sudah merasa bisa mandiri, namun wajarlah ketika kita masih ingin merasakan kasih sayang dari orang tua ya. Jadi mungkin saran kakak di sini itu sudah wajar, namun tidak baik juga ketika namun tidak baik juga ketika ada istri selalu berlarut-larut dalam hal tersebut ya. Jadi berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain atau keluarga ya. Bisa ada istri itu praktekkan. Kemudian yang ketiga yaitu bergaul dengan orang-orang yang positif, artinya ada istri juga baik dalam lingkup perkuliahan, dalam pertemanan, dalam keluarga, dalam lingkup masyarakat. Ada istri harus berusaha supaya bisa bergaul dengan orang-orang yang positif, atau ya orang-orang yang positif artinya orang-orang yang selalu membawa kita ke jalan yang baik, selalu mendorong kita, memotivasi kita, bahkan orang-orang
membawa kita ke hal yang lebih baik. Jadi mungkin itu saja saran-saran dari kakak. Yang ketiga poin tadi bisa diperhatikan dan bisa dilakukannya. Ya, itulah saran-saran dari kakak yang 3 poin tadi ya, bisa diperhatikan ya. Mungkin itu saja yang kakak bisa sampaikan untuk mengakhiri bimbingan konseling kita pada hari ini. Mungkin awal ini kita akhiri dengan doa ya. Ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur kepadamu mengenai segala berkat yang Engkau telah limpahkan kepada kami semua. Dengan kasih-Nya Tuhan yang Engkau telah memberkati kami sepanjang bimbingan konseling kami pada hari ini.